Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Entah sejak kapan langit dan jingga tidur berpelukan, karena ketika jingga membuka mata, ia langsung terkejut ketika melihat sebuah dada bidang tepat berada di depan wajahnya. Tidak sampai di situ keterkejutan jingga, ia semakin terkejut ketika merasakan pergerakan di bawah sana yang tak lain adalah kaki suaminya. Dan jangan lupakan tangan mereka saling berpelukan. Jingga merasa detak jantungnya semakin tak beraturan hingga membuat tangannya sedikit bergetar karena gugup. "Om, Mas, bangun!" bisik Jingga begitu lirih karena merasa tidak bisa bergerak sedikit pun. Bukan bangun atau membuka mata, langit malah semakin mengeratkan pelukannya hingga membuat jantung Jingga semakin tak sehat. "Nggak apa-apa, cuma pelukan, cuma dipeluk nggak apa-apa. Tapi kalau kelamaan jantungku bisa meledak," rengek Jingga di dalam hati dengan tangan yang selalu menyentuh dadanya. Jingga terus menggerutu dan bergumam, berusaha menguatkan hati agar bisa terbiasa, hingga tanpa dia sadari bahwa sejak tadi langit sudah bangun. Langit sengaja ingin melihat reaksi Jingga yang ternyata mampu membuatnya terhibur di pagi hari. "Mandilah," ucap langit tiba-tiba melepaskan pelukannya, hingga membuat Jingga langsung terkejut dan menatap langit dengan mulut menganga. "Om udah, maksudku Mas udah bangun," seru Jingga menggelengkan kepalanya. "Aku bangun setelah mendengar mantra yang kamu rapalkan sejak tadi," jawab langit tersenyum tipis, lalu ia kembali membelakangi Jingga. Matanya masih sangat berat dan mengantuk karena semalaman ia tidak tidur. Langit baru bisa tertidur sejak pagi subuh, itu pun karena ia memeluk Jingga yang membuatnya nyaman dan tertidur. Mantra, pekik Jingga langsung memukul bahu langit dengan kesal. Namun ternyata langit tidak merasa kesakitan. Yang ada laki-laki itu malah tergelak. "Emangnya Jingga dukun, pakai mantra segala." Aduh, udah, Dengan cepat langit berbalik dan langsung mencekal kedua tangan Jingga hingga membuat keduanya saling menatap dengan posisi langit yang tertidur terlentang dan Jingga duduk di samping langit. Dek, jantung keduanya seolah sedang berdisko di pagi hari. Baik Jingga maupun langit sama-sama terdiam dengan tangan Jingga yang masih dicekal langit di udara. "Jingga," panggil langit dengan suara sarakas bangun tidurnya. Jingga mau mandi." Gadis itu berusaha melepaskan tangannya dan beranjak dari tempat tidur. Namun langit tak membiarkannya. Langit malah menarik tangan Jingga, membuat gadis itu terjatuh dan menimpa dada bidang langit. "Kita harus bicara," ucap langit, membuat Jingga langsung terdiam. "Aku tahu kita belum lama saling mengenal. Mungkin cinta itu belum ada tumbuh di hati masing-masing. Tapi Jingga udah cinta sama Om." Mas," sahut Jingga dengan cepat memotong ucapan langit. Namun baru sedetik ia tersadar dan langsung menutup bibirnya rapat-rapat. Langit tersenyum tipis, lalu tangannya mengulur mengusap wajah Jingga dengan begitu lembut. "Benarkah?" Lagi dan lagi Jingga spontan mengangguk. Namun beberapa detik kemudian ia langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berulang, hingga membuat langit kembali terkekeh melihat tingkah Jingga yang menurutnya sangat menggemaskan. Langit tidak tahu sejak kapan, namun kini dirinya sudah bisa menerima kehadiran Jingga. Ia kembali teringat dengan kata-kata Nathan beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa tidak ada yang tidak menyukai Jingga. Gadis itu begitu ceria dan mampu membuat orang di sekitarnya bahagia. Langit akui itu memang benar dan ia sudah memikirkan matang-matang semalaman penuh.
buat aku jatuh cinta padamu, ucap langit sambil kini jemari tangannya semakin turun hingga sampai pada bibir Jingga yang begitu mungil namun bila sudah berbicara bak sebuah petasan pernikahan. Meskipun umur kita terpaut begitu jauh, tapi aku tidak mau melepaskanmu. Prinsip hidupku sejak dulu, kita hidup sekali, menikah pun hanya satu kali. Aku akan berusaha untuk membuat kamu nyaman bersamaku, dan aku akan berusaha semampuku untuk membahagiakan kamu, seperti janjiku pada ayah. Untuk sejenak, langit menarik nafasnya begitu panjang. Kita mulai semuanya dari awal karena kita sudah menikah. Jadi kita sama-sama berlayar, berjuang menuju kebahagiaan. Jingga, will you spend your time with me? Dan menjadi ibu dari anak-anakku? Jingga mencerna ucapan langit dengan sangat hati-hati. Jangan tanyakan kondisi jantungnya saat ini, karena dia sendiri juga sudah tidak tahu bagaimana kabarnya. Tubuhnya masih menegang, bahkan untuk menelan salivannya sendiri pun terasa begitu sulit. Oh, maksudku, Mas, kamu nembak Jingga? Tunggu, kok nembak? Ngelamar, tapi kita sudah menikah. Terus ini apa? Tanya Jingga langsung mengerutkan dahinya. Di saat seperti ini, memang otaknya sangat sulit untuk diajak bekerja sama, sehingga meski dirinya sudah mencerna dan memikirkan sejak tadi, nyatanya otaknya masih saja lola. Tangan langit kini semakin terulur untuk mengusap rambut Jingga, sangat lembut, bahkan jemarinya semakin menjalar ke belakang kepalanya. Terserah kamu mau menyebutnya apa, yang jelas aku mau kita membuka lembaran baru, kita berlayar bersama, mengarungi bahtera rumah tangga, dan bahagia bersama. Om, astaga, lagi-lagi Jingga menepuk mulutnya sendiri karena selalu kelepasan memanggil langit dengan sebutan Om. Mas Langit gak akan ninggalin Jingga juga kan? Tanya Jingga dengan raut wajah sendunya. Aku selalu berusaha untuk setia terhadap pasanganku dan aku sebisa mungkin akan selalu menjaganya selama aku bisa, jawab langit begitu yakin. Jingga menatap mata langit seolah mencari kebohongan di sana. Nihil, mata langit memang berkata jujur dan tulus. Jingga pernah punya pacar, kami sudah bersama selama 3 tahunan kurang lebih, tapi ternyata dia malah selingkuh dengan sahabat Jingga. Dia lebih mementingkan nafsunya daripada kesetiaan Jingga. Jingga memalingkan wajahnya ketika kembali teringat tentang Bagas dan Nadine. Kamu bilang begini bukan karena hanya ingin mendapatkan yang kamu mau aja kan? Tanya Jingga lagi memastikan. Apa yang ku mau? Kata langit balik bertanya. Kini ia sudah menggulingkan tubuh Jingga di sebelahnya, sehingga kini posisinya kembali seperti saat tadi tidur berpelukan. Kalau Bagas aja udah punya nafsu, pasti kamu lebih parah mungkin karena umur Mas Langit jauh lebih tua dari dia. Jingga takut kalau ternyata nanti kamu cuma mau dapetin mahkota Jingga aja. Terus setelah itu kamu pergi dan... Langit langsung meletakkan jarinya di bibir Jingga agar gadis itu berhenti berbicara. Apakah wajahku terlihat sangat mesum? Tanyanya sedikit mengerutkan dahi. Bagas juga gak kelihatan mesum, tapi ternyata dia bisa melakukan itu sama Nadine, bahkan tidak cukup 1 atau 2 kali. Jawabnya lalu menarik nafas panjang dan menggigit bibir bawahnya. Aku Langit, bukan Bagas-Bagas itu, kata Langit sedikit berdecak. Tapi kalian sama-sama laki-laki, jawab Jingga lagi ikut berdecak. Jingga cuma takut kalau Om cuma manfaatin. Kalau aku hanya ingin manfaatin tubuh kamu, aku bisa menyewa jalang di luar sana daripada harus terikat pernikahan seperti ini, ucap Langit. Kini wajahnya sudah berubah menjadi datar. Rasanya ia sudah lelah berdebat dengan Jingga.
Percakapan yang awalnya sudah ia susun agar terlihat romantis, namun malah berakhir perdebatan karena laki-laki yang bernama Bagas ingin rasanya langit mengumpat dan menghajar laki-laki tersebut karena sudah menjelekkan kaum laki-laki karena perbuatannya.